Perkenalkan, nama saya Azira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas R09. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai akad istinah. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Pengertian akad istinah. Akad istinah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Ada jenis-jenis akad istinah. Jenis-jenis akad istinah terbagi menjadi dua. Yang pertama istinah dan kedua istinah paralel. Istinah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan penjual. Yang kedua, istinah paralel, suatu bentuk akad istinah antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istinah dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan tersebut. Selanjutnya, materi mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad syariah seperti dalam hadis riwayat Tirmizi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya, rukun istinah. Rukun istinah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemesanan, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istinah yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, terkait dengan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku harus cukup hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai objek akad, yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayaran. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya, ketentuan tentang barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, ukuran, dan mutu, sehingga tidak ada lagi jahalal dan perselisihan dapat dihindari. Kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan pembayaran barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan yang terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dan selanjutnya ada ijab kabul, merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, berakhir akad istinah. Kontrak istinah bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara moral oleh kedua belah pihak. Kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menentukan pembatalannya. Selanjutnya, materi mengenai perlakuan akuntansi PSAK 106. Pertama, akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasikan terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah.
Akuntansi untuk pembeli. Pertama, pembeli mengakui aset istimna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istimna kepada penjual. Yang kedua, aset istimna yang diperoleh melalui transaksi istimna dengan pembayaran tangguhan lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istimna tangguhan dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istimna tangguhan. Yang ketiga, beban istimna tangguhan diamortisasi secara profesional sesuai dengan porsi pelunasan utang istimna. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.